kemarin waktu penjelasan RPS gitu. Jadi hari ini pertemuan kedua kita untuk mata kuliah keterampilan dasar keperawatan. Seperti yang sudah dijelaskan di RPS kemarin waktu penjelasan, bahwa pertemuan kita hari ini akan membahas tentang patient safety. Ya, patient safety. Mungkin kalian ada yang sudah pernah udah baca RPS-nya? Udah. Ya, memang pertemuan pertama kita kan tentang patient safety ya. Ya. Terus nanti untuk waktu pembelajaran kita kurang lebih selama 100 menit sesuai di jadwalnya akan kita bahas tentang apa itu patient safety, apa saja tujuannya, terus bagaimana tata laksana patient safety. Itu akan kita bahas di situ. Sama yang pembelajarannya agar kalian mampu diharapkan setelah perkuliahan nanti mampu menguasai prinsip dasar dari patient safety itu sendiri apa, kemudian mampu menerapkan prosedur pelaksanaan dan pengendalian infeksi, karena nanti salah satu dari patient safety itu adalah pengendalian infeksi, dan mampu menerapkan patient safety secara umum. Gitu ya. Sebelumnya ada yang pernah ke rumah sakit enggak? Ngapain di rumah sakit? Pakai duduk. Lihat dokter ganteng. Ada yang pernah jadi pasien? Pernah. Oh iya Mbak, ada cerita apa terkait jadi pasien di rumah sakit? Ditanya-tanya gitu enggak? Kalau mau melakukan tindakan itu sering diajak ngobrol dulu. Apa biasanya? Ditanya identitas, nama gitu ya. Terus kondisinya bagaimana? Siapa yang tanya itu? Perawat. Kalau dokternya sering tanya begitu enggak? Jarang. Jarang tanya. Kalau Pak dokternya jarang, karena Pak dokter biasanya datang sama perawat ya, didampingi perawat. Kalau yang lain ada yang punya ini pengalaman di rumah sakit, mau itu jadi pasien atau jadi keluarga pasien, pernah nganterin ke rumah sakit gitu? Pernah. Ada cerita apa di waktu nganter? Siapa yang sakit? Orang tua. Jangan nemenin cuma sampai poli ya. Nah kalau di poli sama nggak ditanyain identitas juga? Ditanyain bagaimana kondisinya, ada pakai gelang-gelang gitu, aksesoris apa? Enggak. Oh ya, nah itu ada perbedaan. Kalau dari sebelah sini ada yang mau cerita pernah di rumah sakit selain parkir dan lihat dokter datang ngapain sampai diusir ya, sambil cerita-cerita kita ya. Keselamatan pasien safety itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya keselamatan pasien. Nah kayaknya kalau bahasa Inggris bahasa Indonesia mudah lah ya. Tapi apa itu? Kira-kira apa keselamatan pasien? Ya biar pasiennya selamat gitu ya. Di rumah sakit yang dengan pelayanan yang sudah berkualitas, bahkan di rumah sakit yang levelnya sudah level internasional gitu ya, itu masih sering ditemukan banyaknya kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Kejadian tidak diharapkan itu apa? Misalnya ada salah obat, belum sampai salah tapi hampir salah obat gitu. Terus perawatnya menyadari, oh saya kayaknya salah pasien ini, terus dia berpindah. Nah itu salah satu bentuk kejadian yang tidak diharapkan. Dan banyak kejadian, kalau dulu ya banyak sekali kejadian malpraktek gitu, ada kesalahan medis. Dan saat ini media massa, media cetak maupun elektronik, apalagi banyak Facebook, Instagram, TikTok, apalagi sekarang sedang kencang banget ya, itu sangat mudah sekali untuk menyebarkan informasi. Jadi kalau ada kesalahan dalam penanganan, dalam pelayanan atau ketidakpuasan, itu sangat mudah sekali bagi pasien dan keluarga untuk memblow up. Kalau sudah blow up, apa efeknya? Rumah sakit akan tercemar namanya. Ya, bukan hanya rumah sakit, kadang malah tenaga kesehatan secara spesifik perawat atau dokter itu akan kena akibatnya. Yang salah satu atau yang dituduh satu, tapi satu profesi yang kena imbasnya.
sehingga kita perlu menjaga keselamatan pasien. Rumah sakit memang rumah untuk orang sakit, setuju? Tapi ternyata yang ada di rumah sakit bukan orang sakit, kuman-kuman penyebab penyakit pun ada di situ. Ya, jadi misalnya nih pasien datang dengan keluhan demam mencretnya sembuh, tapi dia pulang bawa penyakit baru, itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Ya barangkali kuman-kuman yang di rumah sakit itu pengen mau ikut pulang, bosan kayaknya di sini, terus mereka ikut demblok gitu pulang. Akhirnya ada infeksi baru setelah sampai ke rumah. Itu juga banyak ditemukan seperti itu. Sehingga tema tentang patient safety itu menjadi tema utama dalam pelayanan kesehatan. Tujuannya, kalau kita membudayakan program patient safety, program keselamatan pasien itu, maka perjalanannya, pelaksanaannya itu akan menjadi seperti kita bernafas. Jadi kayak nggak sadar udah terjadi sendiri. Kalau mau cuci tangan, mau mengidentifikasi pasien, kalau itu sudah diatur oleh program rumah sakit, maka itu kan jalan sendiri, gitu ya. Jadi yang pertama, tujuan program keselamatan pasien adalah untuk membudayakan pertama. Yang kedua adalah meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan terhadap masyarakat. Artinya bahwa dengan adanya program keselamatan pasien, rumah sakit itu akan lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan pasien dan masyarakat, yang pasien dan keluarganya. Kemudian menurunnya kejadian yang tidak diharapkan di rumah sakit, itu yang kita inginkan, bahwa kalau pasien masuk ke rumah sakit, dirawat dengan baik, diberikan pelayanan kesehatan dengan baik, pulang ya sehat, nggak bawa apa-apa, nggak bawa penyakit, dia cuma bawa kesehatan. Apalagi bisa tambah sehat, itu yang kita inginkan banget gitu ya. Gimana caranya? Misalnya ada promkes atau apa. Terlaksananya program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan. Ada perbedaan paradigma, ada perbedaan pandangan terhadap masalah yang ada di rumah sakit. Di rumah sakit, kenapa bukan hanya rumahnya orang sakit? Karena di sana ada banyak profesi, ada banyak prosedur, ada banyak obat, ada banyak pasien, sehingga sangat rentan sekali terjadi masalah. Ya, entah itu salah obat, entah itu salah pasien, entah itu alatnya yang tertinggal di mana gitu ya. Maka semua staf, bukan hanya perawat, tapi semua staf, baik itu tenaga medis, tenaga kesehatan maupun siapapun yang ada di rumah sakit, itu harus waspada, harus hati-hati, dan harus menyadari bahwa keselamatan pasien itu adalah hal yang utama. Contoh kejadian insiden keselamatan pasien, operasi salah, harusnya yang dioperasi telunjuk, ini kelingkingnya yang dioperasi, telunjuknya masih, penyakitnya dari situ. Atau mungkin mau operasi payudara, mastektomi. Jadi misalnya ada kanker di payudara tuh, ini kan masih tingkat 1 ya, belum tahu ya. Pernah dengar kanker payudara? Itu kan ada gejala di payudaranya. Itu misalnya yang mau dioperasi itu payudara kanan, tapi karena salah identifikasi, maka payudara sebelah kiri yang diambil, gitulah. Jadinya kan posisinya agak gak enak gitu. Kemudian salah pemberian jenis obat. Ada beberapa obat yang bungkusnya sama, penyebutannya juga hampir sama, namanya hampir sama juga ya. Nanti akan banyak dibaca di pelajaran farmakologi. Salah tindakan dan tertinggal alat dalam tubuh. Contoh, ini contoh aja salah satunya. Ada yang lagi operasi, ternyata guntingnya tertinggal di dalam. Kok bisa gunting segede itu ketinggalan? Apa yang punya nggak menarik gitu ya. Ini contoh aja. Nah, ini yang tadi saya bilang ada perubahan paradigma. Kalau paradigma lama itu menyalahkan, kalau ada kayak gitu tuh langsung di blow up media, salah siapa ini yang mau ini siapa ini salahnya gitu. Tapi kalau sekarang enggak, sekarang adalah kita belajar dari kesalahan. Kenapa bisa seperti itu? Oh, ada prosedur yang terlewat. Prosedur apa sih? Itu yang harus dikaji. Akar masalahnya yang utama adalah komunikasi. Jadi komunikasi antar pegawai, komunikasi verbal non verbal, komunikasi lewat dokumentasi itu harus diperhatikan ya. Ada 6
dari WHO ada 6 sasaran keselamatan pasien atau international patient safety goals. Yang pertama itu adalah ketepatan identifikasi pasien. Nah, di ketepatan identifikasi pasien itu artinya kita harus memastikan bahwa pasiennya benar yang mau kita lakukan tindakan. Dengan cara apa? Yaitu bertanya nama dan tanggal lahir. Contoh pertanyaannya bagaimana seperti ini. Mbak, bisa bantu sebutkan namanya Mbak siapa? Mbak Maulida, nama lengkap? Rizkiana Maulida, tanggal lahirnya 6 Juli 2003. Jadi itu pertanyaannya, pertanyaan terbuka. Kalau pasiennya tidur, langsung kita lakukan tindakan? Tidak. Enggak langsung, Mbak Maulida, enggak. Kalau bertanya tentang nama, itu pertanyaannya harus pertanyaan terbuka. Pak, Mbak sebutkan namanya siapa? Kenapa? Karena kalau orang bangun tidur itu gelagapan. Dia ditanya, Mbak Maulida nih ya, bangun tidur saya bangun. Mbak, namanya Mbak Anastasia bukan? Pasti dia jawab iya. Padahal aku benar, coba ya dari sekian muda sampai ke Anastasia itu jawab. Tapi dia pasti akan jawab iya. Gitu. Kenapa? Karena bangun tidur. Maka minta pasien untuk menyebutkan nama dan tanggal lahirnya. Kalau pasiennya bingung, gimana? Kita lihat di gelang identitas. Semua pasien pasti menggunakan gelang identitas. Ya. Pernah lihat gelang identitas pasien? Ya, yang ke rumah sakit pernah. Mungkin yang belum pernah ke rumah sakit nggak tahu ya. Jadi ada macam-macamnya. Pertama adalah gelang warna biru. Gelang warna biru itu mengindikasikan pasiennya laki-laki. Gelang pink pasiennya perempuan. Terus ada lagi gelang untuk alergi warnanya merah. Terus untuk resiko jatuh warnanya kuning. Nanti untuk pasien-pasien yang DNR warnanya ungu. DNR itu artinya do not resuscitate. Jadi pasien-pasien yang kalau nanti henti napas di jantung itu sudah disetujui, nggak usah diberikan obat. Itu jadi tinggal didampingi saja. Itu yaitu kalau pakai gelang ungu. Tapi kalau nggak ada gelang ungu berarti kita harus usahakan pasien itu agar kembali, itu agar bisa bernapas spontan. Itu untuk identifikasi pasien yang membutuhkan. Terus ada lagi yang kedua yaitu peningkatan komunikasi yang efektif. Peningkatan komunikasi yang efektif itu bisa menggunakan teknik SBAR, situation, background, assessment, dan rekomendasi. Itu nanti lebih jauh akan dipelajari di mata kuliah komunikasi dalam keperawatan. Ya. Intinya adalah pada saat kalian mendapatkan instruksi harus diulang lagi. Perkenalkan diri dulu, nama kalian siapa, gambarkan situasi yang akan dilaporkan bagaimana, terus kesimpulannya pasien kondisinya bagaimana, kemudian rekomendasi dari perawat apa, gitu ya. Terus ada lagi peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Nah ini hati-hati terhadap obat-obat lasa, lookalike, sounds alike. Artinya dilihat hampir sama, didengar pun hampir sama, suaranya mirip-mirip. Nanti kalau kalian di rumah sakit akan lebih banyak tahu, ya mirip-mirip. Jadi harus benar-benar dibaca nih labelnya namanya apa. Kemudian kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Itu kalau kalian jadi perawat di ruang bedah dan di IPS, instalasi bedah sentral, itu kalian akan melakukan ini, di mana sebelum pasien dioperasi, pasien masih sadar itu diwawancara dulu. Pak, yang sakit bagian mana? Yang mau dioperasi di sebelah mana? Terus kemudian ditandai pakai spidol yang tidak bisa hilang dengan air. Tapi hilangnya dengan apa? Dengan waktu. Seiring berjalannya waktu akan menghilang seperti kenangan. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Nah ini nih yang sering dibahas, yang jadi apa namanya, yang booming banget. Cuci tangan, udah bisa cuci tangan belum? Ya kalau yang belum, yang aneh minimal cuci tangan di bawah keran kan ya cuci tangan. Wudu kan ada cuci tangannya dulu. Tapi ini nggak kayak gitu. Cuci tangannya itu nggak semudah itu, ya nggak semudah sekedar basah kemudian ada busa-busa gelembungnya. Nah, kita harus ada langkah cuci tangannya. Pertama, bareng-bareng semuanya diikuti. Pertama adalah kelompok dulu nih.
telapak diginiin, diratakan sabunnya ya. Terus setelah itu bagian punggung, sela-sela. Ya, Bu Ika lihat-lihat. Bukan begini teman, no, begini nih. Ya, harus bolak-balik, nggak cuma begini doang. Tapi harus bolak-balik ya, kanan kiri. Terus kemudian sela-sela jari, ini sambil masuk. Terus saling mengunci. Ya, terus habis itu putar ibu jari, terus putar kuku. Atau biasa ada jembatan keledainya itu tepung selaci put-put. Telapak, punggung, sela, kunci, putar. Tepung selaci put-put. Gitu ya. Mulai dari sekarang itu nggak hanya di rumah sakit saja, tapi ketika mau makan misalnya itu tetap pakai itu tadi tepung selaci pupuk ya. Terus kemudian untuk di pelayanan kesehatan ada yang namanya 5 momen cuci tangan. Ada 5 momen cuci tangan. Yang pertama biasa dikenal dengan 2 sebelum dan 3 sesudah. 2 sebelum itu yang pertama sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, sesudah kontak dengan pasien, terus sesudah kena cairan tubuh, terus sesudah kontak dengan lingkungan. Jadi nggak ke pasien ibu, atau misalnya ada bel, pintu panggil perawat, kita datang tuh buka pintu, permisi ibu, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, itu tadi tekan bel ya, kita matiin bel yang di dalam biar nggak berisik. Itu namanya sudah kontak dengan lingkungan. Mbak minta tolong benerin selimutnya jatuh, oh iya saya ambil selimutnya, apalagi itu tuh udah nempel-nempel selimut, itu artinya sudah kontak dengan lingkungan asli. Setelahnya harus cuci tangan. Ya jangan, saya ke pasien nggak ngapa-ngapain kok cuma ngambil selimut, kan kita nggak tahu ada kuman apa di dalam selimut itu ya. Nanti kumannya ikut kita gimana? Ya, jadi ada 5 moment. Dan ada 5 moment, ada 6 langkah cuci tangan. Yang terakhir adalah pengurangan resiko jatuh. Pengurangan resiko jatuh itu di tiap ruang rawat akan ada format lembar pengkajian resiko jatuh. Itu diisi pada skor tertentu, akan ada levelnya nih, resiko tinggi, rendah, sedang, atau tinggi. Biasanya kalau yang sudah resiko tinggi itu harus pakai gelang warna kuning. Ya. Mungkin ada beberapa rumah sakit yang pakainya gini, gelangnya satu, gelang identitas pink atau biru, tapi nanti ada tanda stiker merah, stiker kuning, itu biar nggak terlalu banyak gelang. Ya, karena kalau pasiennya dilalai alergi, dia laki-laki, terus kemudian dia risiko jatuh, kan berarti pakai 3 gelang tuh, keren banget, kayak nyanyiin dia, tapi gelangnya gelang rumah sakit. Jadi ada yang risih, ada yang alergi dengan bahannya, maka dipakaikan 1 gelang, kemudian ada stikernya, stiker kuning atau stiker merah. Ini adalah penjelasan dari tiap-tiap sasaran keselamatan pasien tadi ya, yang sudah saya jelaskan sebenarnya. Ada yang mau didiskusikan sampai sini? Ada pertanyaan? Oh, ada 2. Ada 3. Boleh, silakan banyak dulu. Bukan apa-apa. Sebutkan namanya ya, biar teman-temannya kenal, kan ini belum pada kenal ya semester 1 ya. Oh, berdiri juga boleh sambil lambai-lambai. Duduk aja nggak apa-apa. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Anastasia Panitia dengan NIM C102304. Sebutannya Ibu. Bagaimana cara mengidentifikasi pasien jika pasiennya tidak sadarkan diri? Oh, kalau nggak sadar pasiennya ya, tadi belum saya jelasin ya. Kalau di rumah sakit memang mungkin akan kita temukan pasien
pasien yang tidak sadarkan diri. Sebelumnya sambil absen dulu nanti ya. Memang ada beberapa pasien itu yang tidak sadarkan diri. Nah, kalau yang tidak sadarkan diri kita bisa tanya ke keluarganya, Pak, bisa sebutkan nama pasiennya enggak? Nanti sambil kita cocokkan dengan gelang. Kan tadi pakai gelang identitas warna biru dan pink. Ya, kita cocokkan. Bisa namanya siapa? Oh, namanya adalah Anastasia. Tapi pasiennya nggak bisa jawab, maka kita cek gelangnya dulu. Oh, tulisannya Anastasia, tanggal lahirnya sekian, berarti itu sudah jawab. Tapi kalau ada keluarganya, boleh sambil ngajak ngobrol keluarganya. Pak, bisa bantu sebutkan nama panjangnya, ibunya enggak, tanggal lahirnya kapan. Tapi tetap kita harus cocokkan dengan gelang identitas. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, Mbak. Nama saya Siti Rahmawati. Ini namanya Siti Rahmawati, teman-teman. Bertanya ibu, apabila kita sedang berburu, terus tidak sempat buat cuci tangan, kira-kira apa yang harus dilakukan ya? Oh ya, itu sering terjadi. Kalau yang lagi buru-buru, entah buru-buru ngapain, buru-buru ada status emergency atau buru-buru lagi mau ke toilet atau apa, terus panggil pasien gitu ya. Belum sempat cuci tangan, apa yang harus dilakukan? Cuci tangan itu hukumnya wajib. Gak ada alasan tidak cuci tangan. Gitu. Sekarang sudah dimudahkan loh. Kita bisa cuci tangan pakai air mengalir dan sabun, bisa juga pakai alkohol hand rub. Nah, alkohol hand rub itu ada di mana-mana. Depan pintu ada, di tiap bed pasien juga ada. Jadi kita bisa sambil ngobrol, misal pasien ngebel, udah kita sampai bednya. Oh, Bapak Ibu ngebel Bu. Sambil ambil alkohol hand rub, terus sambil kita cuci tangan lama-lama, sambil kita ngobrol. Apa yang bisa saya bantu Ibu? Jadi nggak ada tuh yang namanya nggak sempat cuci tangan. Ya, karena cuci tangan itu wajib ya. Sambil ngobrol, apa Ibu yang bisa saya bantu? Yang dirasa apa? Oh itu Bu, infusnya lepas. Oh ya sebentar ya Bu ya, tanggung ini beberapa detik lagi nih Bu, 40 detik nih Bu. Ya saya beresin dulu Bu, saya stop dan seterusnya. Jadi nggak ada alasan tidak cuci tangan. Cuci tangan kan hukumnya wajib. Wajib. Kayak sholat wajib. Ada yang mau didiskusikan lagi? Ya. Halo ada. Oh iya, dirawat jalan itu waktunya akan lebih singkat. Ya, karena nggak sampai genap, cuma beberapa, ya, cuma nunggu aja, nunggu panggilan gitu ya. Tapi bukan berarti pasien tidak dikaji resiko jatuhnya, tetap harus dikaji resiko jatuh. Kalau nilainya termasuk dalam resiko jatuh tinggi, maka dia harus menggunakan tanda berwarna kuning. Nah, biasanya kalau dirawat jalan kita gunakan pita warna kuning yang diikatkan di lengan. Jadi kalau pasien rawat inap itu ada di gelang itu kalau rawat jalan kadang kayak saya gini pakai lengan panjang, gelangnya nggak kelihatan. Jadi kalau dirawat jalan agar lebih mudah teridentifikasi, kita pakaikan pita warna kuning. Kalau pasien statusnya DNR itu juga kita pakaikan pita warna ungu. Kalau ada alergi pita warna merah. Gitu. Jadi bukan pakai pita lagi. Ya, kecuali yang biru dan pink itu nggak kita pakaikan. Jadi kalau itu udah terlihat, oh dia pakai jilbab berarti perempuan. Oh dia maskulin, itu ganteng, oh dia berarti laki-laki. Kalau laki-laki perempuan nggak dipakaikan. Tapi nanti ketika di poli rawat jalan mau ada tindakan, tetap kita tanyakan nama dan tanggal lahir. Ya, nama, tanggal lahir, kemudian cuci tangan 5 momen 6 langkah itu hukumnya wajib sebagai bentuk keselamatan pasien. Gitu, ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Udah. Kalau nggak ada, Bu Ika sekarang yang tanya nih. Ayo coba, karena Bu Ika mau tanya yang wajib-wajib saja. Cuci tangan. Siapa yang bisa cuci tangan? Coba praktekkan cuci tangan. Mbak, namanya siapa Mbak? Nah, coba Mbak cuci tangan gimana? Ayo yang lain bareng-bareng lihat. Barangkali ada yang salah. Apa ini? Pertama, besar-besar, lap-lap, selesai
jari, terus putar ibu jari, ya sampai duduk lepas. Terus putar-putar, aduh geli, putar terus udah ya, udah. Barangkali nanti kalian di rumah sakit akan menemukan satu langkah lagi, Bu, katanya kata perawat rumah sakit ada satu langkah lagi, yaitu ini Bu, pergelangan nggak apa-apa, itu pergelangan sunnah. Jadi menurut WHO ada 6 langkah, tapi menurut Dr. tahun berapa itu saya agak lupa, itu ada pergelangan. Itu nggak apa-apa, itu sebagai penyempurna. Yang penting 6 langkahnya tadi sudah dilakukan. Gitu ya teman-teman. Sambil direview kembali bagaimana langkah-langkah pasien safety, kemudian disiapkan untuk pertemuan kedua sesuai di RPS ya. Itu mulai kalau tidak salah itu pertemuan kedua apa ya? Aktivitas mobilisasi apa ya? Dengan Bu Khadijah ya. Nanti disiapkan, boleh tanya dulu materinya biar kalian baca-baca, jadi ketika dijelaskan akan lebih paham dan bisa lebih banyak diskusi. Itu aja ya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua untuk materi pertama kita. Semoga ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Dan jangan lupa diingat yang wajib tadi, 5 moment dan 6 langkah cuci tangan, serta cara identifikasi pasien dengan benar. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Absennya saya udah dulu, mana tadi absennya? Ya. Gak ada yang gak berangkat ya, semuanya berangkat. Alhamdulillah masih semangat karena pertemuan pertama semester 1. Baru minggu pertama. Semoga semangatnya tetap menyala sampai nanti tingkat 4. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.